Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdul awwalu fi anwa'il majazi wa fihi sittun faraida. Al-faridatul ula al-majazul mufradu. A'ni kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li'alakatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. In kanat alaqatuhu ghaira musyabahati fal majazun mursalun wa illa fal isti'aratun musarrahatun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermula akad yang pertama itu pada pembagian majaz, dan sabit pada akad yang pertama itu 6 segala faridah. Bermula faridah yang pertama itu majaz mufrad. Ini aku kendaki dianya majaz mufrad itu satu kalimat yang dipakai akannya kalimat pada selain makna, yang diwata' akannya kalimat lahu baginya makna, li'alakatin karena hubungan, beserta ada karinah yang menegah ianya karinah daripada menghendakinya makna. Jika adalah alakahnya majaz itu ketiadaan serupa, niscaya maka bermula dianya majaz itu majaz yang mursal. Dan jika tidak, niscaya maka bermula dianya majaz itu majaz isti'arah yang musarrahah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memasuki dalam akad yang pertama, ada baiknya kita mengulangi sedikit pembahasan yang telah lalu, iaitu musannif telah menyatakan bahawa musannif akan menyusun 3 akad. Dalam masing-masing 3 akad tersebut terdapat beberapa faridah, terdapat beberapa sub kecil yang diistilahkan dengan faridah. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang mengenai akad yang pertama. Akad yang pertama, musannif risalah ini menjelaskan bahawa tentang pembagian majaz. Dan dalam akad yang pertama terdapat 6 faridah. Faridah yang pertama, musannif menjelaskan tentang majaz mufrad. Yang dimaksud dengan majaz mufrad, satu kalimat yang kalimat tersebut dipakai pada selain makna yang telah mewadak oleh orang yang mewadak kepada kalimat tersebut. Yang dimaksud dengan majaz mufrad, satu kalimat yang dipakai pada selain makna yang telah mewadak oleh orang yang mewadak kepada kalimat tersebut. Misalnya lafaz asadun. Lafaz asad mewadak oleh ulama logat bahawa maknanya hewan muftarish. Sedangkan lafaz asad dipakai makna rajulun suja'. Maka di saat lafaz asad dipakai selain makna yang telah mewadak oleh ulama logat kepada kalimat tersebut, maka itulah yang dimaksud dengan majaz. Lafaz asad di sini dipakai rajulun suja', tidak dipakai makna dasarnya. Maka itulah yang dimaksud dengan majaz. Satu kalimat yang kalimat tersebut dipakai pada selain makna dasarnya. Li'alakatin, kenapa boleh pada kalimat asad dipakai makna rajulun suja'? Dikarenakan ada hubungan. Jadi bila kita memakai satu kalimat selain makna dasarnya, harus ada hubungan. Bila tidak ada hubungan, maka tidak boleh kalimat tersebut dipakai selain makna dasarnya. Ma'akarinatin, alasan yang kedua kenapa boleh pada lafaz asad dipakai makna rajulun suja', dikarenakan ada karinah, ada kalimat yang kalimat tersebut menegah tidak boleh kita memberi makna dasarnya. Tidak boleh kita memberi makna dasarnya, harus kita memberi makna lain daripada makna dasarnya. Contohnya ra'aitu asadan fil hammam.
Yang terjadi majaz pada contoh tersebut adalah pada lafaz asad. Asad dipakai makna rajulun suja'. Alasannya kenapa boleh dipakai makna rajulun suja'? Alasan yang pertama kerana ada hubungan antara asad dengan rajulun suja'. Hubungannya sama-sama memiliki sifat yang sama, iaitu sama-sama memiliki sifat yang berani. Alasan yang kedua kenapa pada lafaz asad boleh dipakai makna rajulun suja'? Kerana ada karinah, yang karinah tersebut menegah tidak boleh diberi makna dasarnya lafaz asad, iaitu makna dasarnya hewan muftarish. Pada contoh ra'aitu asadan fil hamam, yang menjadi karinah pada contoh tersebut adalah fil hamam. Dengan kata-kata fil hamam dalam kamar mandi menunjukkan bahawa pada lafaz asad tersebut kita tidak boleh memberi makna dasarnya lafaz asad, iaitu hewan muftarish. Harus kita memberi makna rajulun sunya'. Kenapa begitu? Dikarenakan dalam kamar mandi tidak mungkin hewan muftarish. Dalam kamar mandi adalah yang sering terjadi adalah manusia. Salah satu manusia adalah rajulun sunya', laki-laki. Maka dengan kata-kata fil hamam menunjukkan bahawa pada lafaz asad tersebut tidak boleh kita memberi makna dasarnya lafaz asad, iaitu hewan muftarish. Harus kita memberi makna rajulun suja'. In kanat alaqatuhu, jika adalah alaqahnya majaz itu ketiadaan serupa. Maksudnya bila hubungan antara asad dengan rajulun suja' itu tidak serupa, hubungan saja tidak serupa, maka pada contoh lafaz asad tersebut dinamakan dengan majaz mursal. Wa illa fal isti'aratu musarrahatun. Dan jika tidak, maksudnya bila hubungan antara lafaz asad dengan rajulun suja' itu musyabah, serupa, hubungan ada, musyabah lagi, maka pada lafaz rajulun suja', pada lafaz asad tersebut dinamakan dengan majaz isti'arah yang musarrah. Hubungan antara lafaz asad dengan rajulun suja' adalah hubungannya sama-sama memiliki sifat yang sama, sama-sama memiliki sifat yang berani. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil